Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Baik? Baik, Bu. Baik. Sebelumnya Ibu mau melihat kondisi ruangan kelas kita terlebih dahulu. Apakah ada sampah? Tidak. Bersih semuanya? Sih. Oke, baik. Baiklah, sebelumnya Ibu mau absen dulu ya. Siapa aja yang ada? Erna, Hadir, Bu. Monica, Hadir, Bu. Latifah, Hadir, Bu. Agnes. Hadir, Bu. Baiklah, setelah Ibu absen, sebelum memasuki pembelajaran, memasuki pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita memulainya dengan pembacaan doa. Semoga pembelajaran kita diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kepada ketua, mohon pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Nih, ya baiklah. Sebelumnya Ibu mau bertanya, apakah kemarin Ibu ada memberikan tugas untuk hari ini? Tidak ada. Tidak ada. Oke, baiklah. Baiklah, hari ini materi kita yaitu tentang syukur, ridho, sabar, dan qanaah. Nah, sebelum kita masuk pada pelajaran kita hari ini, Ibu ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa Ibu, anak-anak Ibu nantinya dapat menjelaskan apa itu pengertian dari syukur, ridho, sabar, dan qanaah, menjelaskan atau membacakan dalil terkait dengan syukur, ridho, sabar, dan qanaah, menjelaskan sifat atau ciri-ciri dari orang yang berperilaku sabar, syukur, ridho, dan qanaah, serta menyebutkan contoh-contoh perilaku tersebut. Serta anak-anak Ibu dapat dapat mengetahui manfaat dari syukur, ridho, sabar, dan qanaah tersebut. Baiklah. Kita masuk kepada yang pertama. Ibu kemarin minggu lalu Ibu sudah ada ya sekilas memberitahukan kepada anak-anak Ibu untuk memahami atau mempelajari materi tentang ini. Oke, baiklah. Ibu minta kepada Erna untuk menjelaskan pengertian dari ridho, syukur, dan ridho tanpa melihat teks ya. Silakan. Bersyukur adalah menerima apa yang Allah berikan kepadanya. Apakah cuma itu saja? Qanaah, Lalu apa tadi? Syukur Ibu nyuruh tadi apa? sabar. Sabar, seperti itu. Sabar itu menerima segala sesuatu yang Allah berikan, contohnya seperti ujian. Baiklah. Jadi syukur itu berasal dari bahasa syukur yang artinya menerima. Jadi kita menerima yang pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mensyukuri pemberian Allah tersebut, tidak mengeluh dengan apa yang belum ada, dan menerima apa yang telah ada. Artinya kita bersyukur. Nah, yang kedua apa tadi? Sabar artinya yaitu sabara yasbiru, menahan diri dari amarah, emosi gitu. Karena kebanyakan kita sedikit-sedikit kan gampang marah, gampang emosi gitu. Jadi sabar itu seperti kita mendapatkan musibah, bencana. Jadi kita menekankan kepada diri kita
kita sabar terhadap musibah atau musibah yang terjadi kepada kita gitu. Selanjutnya tentang materi tentang ridho dan qanaah, ibu minta kepada Monica itu silakan. Ridho artinya itu rela. Kalau qanaah itu merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Jadi qanaah tuh merasa cukup tadi ya. Qanaah tuh merasa cukup, tidak meminta lebih dan tidak meminta lebih dan tidak merasa kekurangan. Jadi merasa cukup atas pemberian Allah gitu. Dia sudah sangat senang gitu dengan pemberian Allah tersebut gitu. Ridho tuh menerima setiap ketentuan yang Allah berikan kepada kita hambanya. Misal kayak kita mendapatkan kesusahan misalnya gitu, itu kan udah kata Allah, udah kehendak Allah kepada kita minta memintanya gitu. Tapi di lain sisi Allah tuh ingin menguji kita gitu, bahwa kita menyuruh agar kita tuh ridho terhadap apa yang telah Dia berikan kepada kita, karena ketetapannya itu pasti yang terbaik untuk kita. Baiklah, itu tentang sabar pengertiannya. Sekarang ibu minta kepada Latifah untuk untuk membacakan dalil terkait dengan syukur dan sabar. Dibacakan saja. Waskuruni askurkum washkuruli wala takfurun. Artinya, maka ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah padaku dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Quran Surah Al-Baqarah ayat 152. Dalil tentang sabar yaitu ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah bersama orang-orang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 153. Jadi terima kasih Nah Ibu. Jadi dalam Quran Surah Al-Baqarah tadi Allah telah menekankan bahwa kalau kita tuh harus bersyukur gitu, karena setiap kali kita bersyukur Allah akan memberikan nikmatnya lagi kepada kita gitu. Jadi jangan kufur kita terhadap nikmat Allah yang telah Allah berikan gitu. Ketika kita sudah mendapatkan sesuatu hal, tapi kita menginginkan hal yang lebih, itu tidak diperbolehkan gitu. Jadi kita harus bersyukur, karena pada siapa yang mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan menambahkan nikmat tersebut kepada dirinya itu. Nah, tentang sabar gitu. Jadi mengenai sabar ini Allah menegaskan juga dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 153, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu gitu. Jadi Allah telah memberikan penekanan bahwa kita disuruh sabar kalau kita mendapatkan musibah, bencana atau kesulitan gitu, kesedihan gitu. Di Allah menyuruh kita untuk sabar. Selain sabar kita juga sholat itu, agar apa yang kita alami, musibah yang kita alami, kita berdoa kepada Allah, itu bisa membuat kita tenang gitu. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu, itu akan menolong kita gitu, agar kita tidak dicampuri dengan rasa amarah dan emosi tadi. Nah, jadi sekarang selanjutnya Agnes tadi belum dapat apa-apa ya? Belum. Sekarang silahkan dibaca surat mengenai qanaah dan ridho. Dalil tentang qanaah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullu fi kitabim mubin. Artinya, dan tidak ada satu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz. Quran Surah Hud ayat 6. Dalil tentang
dalil tentang ridho. Surat apa? Surah An-Nisa ayat 29. Siapa yang bacakan? Ya ayyuhallazina amanu la ta'khudhu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan min taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Baik. Jadi dalam surat tadi dijelaskan bahwa kita tuh sebagai manusia telah Allah berikan rezeki kita gitu. Tidak ada satu binatang melata pun hidup di dunia ini kecuali Allah sudah jamin rezekinya gitu. Jadi kita tidak perlu lagi susah-susah memikirkan rezeki saya di mana, rezeki ini di mana gitu. Jadi kita merasa cukup saja dengan rezeki yang Allah berikan gitu, karena Allah telah menjamin rezeki kita. Nah, itulah tentang dan mengenai ridho, seperti yang dalam surat An-Nisa itu tadi. Jadi kita dianjurkan untuk ridho gitu, agar kita tidak memakan harta sesama saudara kita gitu. Allah lebih menekankan kepada kita untuk bersikap ridho terhadap harta kita yang ada gitu, terhadap apa yang kita miliki, ketimbang kita harus bermusuhan atau memakan harta saudara kita gitu. Baiklah, apakah sudah mengerti atau ada yang ditanyakan? Sudah. Oke. Selanjutnya kita masuk kepada bagaimana ciri-ciri atau sifat orang syukur, ridho, sabar, dan qanaah ini. Siapa yang mau tunjuk tangan untuk menjelaskannya, untuk memberi bagaimana ciri-ciri atau sifat orang yang bersyukur tadi, qanaah, ridho, dan sabar tadi? Silakan Latifah. Ciri-ciri orang yang bersyukur itu mengakui bahwa segala yang diperolehnya itu berasal dari Allah, dan mengetahui kegunaan nikmat itu yang diberikan oleh Allah, dan memuji Allah SWT atas nikmat yang diberikan. Yang kedua, qanaah, yaitu dengan cara merasa cukup dengan apa yang diberi, kayak mensyukuri apa yang diberikan. Tiga, cukup itu saja, dua saja dulu. Jadi bagaimana tadi sifat-sifat orang syukur tadi? Bersyukur tadi orangnya menerima apa yang diberikan Allah, ya, tidak mengeluh, memuji Allah, dan mematuhi segala perintahnya. dan mengikuti segala perintahnya. Jadi itulah ciri-ciri orang yang bersyukur tadi gitu. Dan juga qanaah, menerima apa yang Allah beri, tidak merasa kekurangan, tidak merasa kekurangan gitu, merasa cukup dengan pemberian Allah. Nah, selanjutnya Ibu minta kepada Erna untuk menyebutkan ciri-ciri dari orang yang qanaah dari Allah, berarti kan? Kalau orang yang qanaah itu dia bersikap tenang dan tentram dalam hidupnya, terus merasa cukup apa yang diberikan, terus dijauhkan dari sifat iri hati. Kalau terus ciri-ciri dari sikap ridha itu merelakan sesuatu baik meskipun dia memerlukannya. Yang kedua itu senantiasa merasa ikhlas dan tenang dalam hatinya, dan melakukan tanpa mengharapkan pujian. Itulah dari sifat-sifat orang syukur, ridho, sabar, dan qanaah tadi. Apakah ada pertanyaan? Tidak. Berarti sudah paham? Paham. Oke. Lalu kita masuk kepada contoh-contohnya tadi udah di. Sekarang apa manfaat kita bersikap, apa manfaat kita dari kita
bersyukur, sabar, ridho, dan qanaah tadi. Siapa yang bisa menjelaskan? Tunjuk tangan. Ya, Bu. Bella Nisa. Membuat kita jadi lebih bahagia, itu membuat kita lebih lebih sehat gitu, soalnya tidak terlalu memikirkan apa namanya pokoknya tidak terlalu mikir apa yang ada, disyukuri gitu. Terus bisa membuat kita itu lebih optimis dalam menjalani hidup. Lalu Bukunya bisa ditaruh ke bawah saja, jangan di situ kan? Nggak nampak mukanya, muka cantiknya nggak nampak. meningkatkan keimanan kita, terus mengurangi sifat materialistis. Itu jadi itu manfaat dari keempat empat sifat yang dianjurkan tadi ya. Ya. Oke, baiklah. Sekarang tadi Ibu kita sudah menjelaskan tentang syukur. Nah, sekarang Ibu mau ini ada menunjukkan beberapa gambar terkait dengan syukur. Kalau bisa dilihat, Bisa. inilah gambar-gambar tentang syukur. Bersyukur yaitu di mana para siswa SMP atau SMA yang melakukan sujud syukur karena telah berhasil atau lulus dari ujian yang mereka lakukan. Nah, pemain sepak bola yang melakukan sujud syukur karena telah menang dalam perlombaan mereka. Dan ini adalah gambar wanita yang tengah bersujud dalam salat seraya bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Nah, yang kedua yaitu sabar dalam menghadapi musibah seperti tsunami, longsor, banjir. Jadi dia memohon kepada Allah, sambil berdoa kepada Allah itu diberi kesabaran yang luas agar dia bisa dia meminta kesabaran yang luas kepada Allah gitu dari musibahnya ini. Nah, yang ketiga yaitu qanaah. Kita bisa belajar dari seekor semut. Di sini ada semut, yaitu yang dia mendapatkan satu makanan jadi dia sudah merasa cukup gitu, tidak merasa kekurangan. Juga dari keluarga yang makan dengan kecukupan, misalnya sambal lauknya seperti mungkin tahu, tempe, cabai, jadi dia merasa cukup dengan lauk-lauknya yang ada. Dan ridho mungkin sama, ridho yaitu dia dia ridho terhadap keputusan Allah, ketetapan Allah, seperti dia mendapatkan misalnya mendapatkan bencana, musibah, dia ridho dan tidak mengeluh, tidak mengutuk-ngutuk kepada Allah. Jadi dalam hatinya tuh ada perasaan ridho terhadap ketentuan Allah. Mungkin ini saja. Apakah ada yang mau ditanyakan? Silahkan, selagi ada waktu, Ibu beri kesempatan. Bedanya syukur itu kan hampir mirip-mirip dengan qanaah, Bu. Terus membedakannya itu caranya gimana? Kalau syukur tuh kan seperti yang telah Ibu jelaskan tadi, syukur tuh kita menerima syukur dan qanaah tadi ya, menerima gitu, kita bersyukur. Taruh seperti Erna nantinya Erna yang misalnya nanti Erna sedang melakukan ujian-ujian untuk masuk perguruan tinggi. Jadi setelah usaha-usaha yang Erna lakukan, akhirnya setelah melalui proses yang panjang, Erna lulus di universitas yang Erna inginkan gitu. Jadi kan di sana Erna bersyukur gitu karena Allah telah mengabulkan permintaan Erna, karena usaha Erna yang Erna lakukan tidak sia-sia gitu kan. Nah, itu syukur. Kalau qanaah tuh lebih ke menerima atau merasa cukup, misalnya kayak seperti keluarga atau seperti kita mempunyai
mempunyai baju, misalnya baju kita misalnya kita baju gamis atau baju kita baju sehari-hari kita itu, misalnya kita punya dua baju, sedangkan yang lainnya punya 5 atau 4 baju gitu. Jadi kita merasa cukup saja dengan baju kita yang ada gitu, karena kita tahu gitu baju itu bukan untuk dikoleksi, namun untuk kita bukan untuk gaya-gayaan, namun untuk menutup aurat kita gitu. Jadi kita merasa cukup dengan baju kita yang 2 helai tadi, meskipun hanya 2 helai tapi kita merasa cukup gitu, ada masih ada mempunyai baju gitu. Jadi begitulah kira-kira perbedaan dan syukur dan qanaah tadi, mencari perbedaan. Apakah sudah mengerti? Oke. Baiklah, sekarang terkait dengan pembahasan kita hari ini, Ibu akan memberikan anak-anak gambar. Ada gambar di sini. Jadi Ibu akan membagi 2 kelompok saja. Yaitu Arna dan Monica kelompok 1, Latifah dan Agnes kelompok 2. Jadi yang kelompok 1 membahas tentang syukur dan sabar. Kelompok 2 yaitu qanaah dan ridha. Jadi ibu beri anak ibu waktu untuk menganalisis menganalisis gambar-gambar tersebut. Contohnya menjelaskan apa maksud dari gambar tersebut dan kaitkan materi kita yang tentang ini dalam kehidupan sehari-hari. Ibu beri waktunya 5 menit ya. Baiklah, mungkin waktu 5 menit sudah habis. Ibu minta kepada kelompok 1 dulu ya untuk menjelaskan. Silakan. Pertama itu tentang gambar bersyukur. Itu seorang siswa SMA itu mereka melakukan sujud syukur secara bersama di lapangan dengan mensyukuri dengan keluarnya tanda kelulusan mereka. Dan gambar yang kedua itu seorang wanita yang sedang bersujud syukur atas apa yang diberikan Allah kepadanya. Dan yang ketiga itu pemain sepak bola sujud syukur atas apa yang mereka dapatkan itu dalam memenangkan pertandingan bola. Yang selanjutnya itu sabar menghadapi gempa bumi yang sedang terjadi di suatu daerah. Yang kedua yaitu bersabar dalam menghadapi cobaan banjir dikala mereka menghadapinya. Yang ketiga itu tsunami yang menimpa suatu daerah. Mereka pun hanya bisa
sabar untuk menghadapinya. Oke, baiklah. Silakan kelompok 1 kembali. Nah, selanjutnya diminta kepada kelompok 2. Yang ketiga itu qanaah, contohnya itu seorang pemuda yang merasa cukup dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Yang kedua itu seorang anak dan ibu yang merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Dan kemudian ketiga, ibu dan anak-anaknya merasa cukup dengan makanan lauk-pauk seadanya. Dan yang keempat itu ridho melakukan ibadah hanya karena Allah. Dan yang kedua yaitu ridho bertasbih atau melakukan kegiatan ibadah hanya kepada Allah. Dan yang ketiga yaitu ridho menyuapi nenek-nenek yang ada di panti jompo. Oke, silakan. Terima kasih. Baiklah, sudah kelompok sangat bagus tadi. Jadi itulah pembahasan kita hari ini. Jadi itulah pembahasan kita hari ini. Sedikit Ibu menjelaskan lagi tentang syukur, sabar, ridho, dan qanaah tadi. Jadi kita harus mengimplementasikan sifat-sifat tadi yang sudah Ibu ajarkan tadi, sifat syukur, sabar, ridho, dan qanaah gitu. Jadi jangan kita banyak mengeluh gitu. Kita lebih banyak bersyukur, merasa cukup dengan pemberian Allah, ridho terhadap ketentuan yang Allah berikan kepada kita, dan sabar, karena sabar itulah yang paling utama sekali dalam hidup kita gitu. Nah, untuk materi selanjutnya Ibu minta kepada nenek Ibu untuk mencari lagi tentang manfaat sabar ini dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Minggu besok Ibu akan tanya lagi. Sudah paham? Oke, alhamdulillah. Sudah kelar apa kita hari ini. Ibu minta kepada ketua. Nah, sebelumnya Ibu tadi Ibu sudah mengevaluasi anak-anak Ibu ya. Sudah. Nah, sekarang kita cukupkan saja hari ini. Minggu besok insya Allah kita lanjutkan kepada ketua. Ya, kita cukupkan kepada ketua. Tolong pimpin doanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu cukupkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.